Jadi kalau tidak muncul, Pak, ini kok tidak muncul punya saya, jangan khawatir, kita cek dari satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengasuh TPQ maupun operator TPQ dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana pengisian EMIS 4.0 dari awal sampai pencetakan BAP EMIS. Langsung saja Bapak Ibu bisa masuk ke Google Chrome. Saya sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop karena tampilannya akan lebih mudah ya. Oke, jangan lupa untuk alamatnya itu di emis.kemenak.go.id/login. Setelah masuk, ini adalah tampilan awalnya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar EMIS, itu bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu, karena apabila belum mendaftar itu belum bisa masuk. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silahkan menonton yang berada di deskripsi video. Oke, setelah Bapak Ibu telah mendaftar akun EMIS, silahkan masukkan email yang telah Bapak Ibu daftarkan dan passwordnya. Jangan lupa untuk mencentang, kemudian login. Oke, ini adalah kita setelah masuk ke akun EMIS Bapak Ibu semua. Yang perlu diperhatikan bahwa menu BAP EMIS itu berada di menu konfirmasi. Jadi sebelum mencetak BAP EMIS itu Bapak Ibu harus melengkapi terlebih dahulu dari data kelembagaan, kemudian sarana prasarana, kemudian santri dan data ustadz. Setelah semuanya sudah dilengkapi, baru Bapak Ibu bisa mencetak BAP EMIS. Kita awali nanti dari awal terlebih dahulu, dari yang paling atas kelembagaan ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu sudah bisa mencetak, artinya bahwa menu cetak BAP EMIS itu sudah berwarna hijau. Oke, kita awali dari yang paling atas terlebih dahulu Bapak Ibu, dari menu kelembagaan. Di menu kelembagaan ini kita yang pertama terlebih dahulu dari profil. Ini ada beberapa hal yang perlu kita isi atau kita lengkapi Bapak Ibu, mulai dari identitas, kemudian lokasi, kemudian galeri foto, dan dokumen perizinan. Ada 4 ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu lengkapi semua. Pokoknya yang ada bintangnya merah itu wajib diisi atau dilengkapi. Perlu disiapkan adalah foto papan nama yang berada di TPQ, kemudian foto gedung tampak depannya. Itu yang wajib diisi oleh Bapak Ibu semua. Saya kira semua TPQ sudah atau memiliki itu semua, foto papan nama dan gedung tampak depan. Apabila kok Bapak Ibu belum punya, silahkan Bapak Ibu bisa mencetakkan banner atau apa, atau dengan membuat di tempat pembuatan papan nama itu juga bisa. Kemudian di dokumen perizinan ini Bapak Ibu juga harus mengisi nomor pendirian penyelenggara dan tanggalnya. Nah, kalau Bapak Ibu belum memiliki izin operasional, silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke KUA terdekat. Nah, untuk pendaftaran izin operasional atau IJOP TPQ itu melalui SIPDAR. Nah, silakan kalau Bapak Ibu yang belum mempunyai izin operasional, silakan bisa datang ke KUA terdekat untuk meminta dibuatkan izin operasional. Oke, setelah semuanya sudah terisi, Bapak Ibu bisa masuk ke menu pimpinan. Nah, di menu pimpinan ini Bapak Ibu harus menambahkan suatu mudir atau pimpinan. Ini diambilkan dari data ustadz ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau data ustadznya masih kosong,
silakan Bapak Ibu bisa menambahkan terlebih dahulu di data Ustadz, kemudian baru mengisi data muntir atau pimpinan. Nah, setelah kita menambahkan tadi di data Ustadz, Bapak Ibu bisa langsung diklikkan tambah di ini tambah, kemudian isikan nama, diketikkan saja, misalkan namanya siapa. Secara otomatis sistem akan memunculkan data yang Bapak Ibu isikan di data Ustadz. Kemudian isikan ini kolom-kolom yang masih belum terisi, silakan isikan lama pendidikan Ponpes, kemudian lama pendidikan lainnya adalah misalkan di pendidikan formal ya Bapak, silakan diisikan. Kemudian kompetensi, kalau kita di lembaga pendidikan Al-Quran berarti kompetensinya ya berkaitan dengan Al-Quran. Misalkan saya contohkan di sini, saya isi dengan kompetensinya adalah kompetensi Al-Quran. Kemudian jangan lupa untuk mengisi tanggal menjabat, dan kemudian diisikan kewarganegaraannya adalah WNI. Kemudian klik simpan. Apabila menu simpan belum berwarna hijau atau masih abu-abu, berarti ada hal yang belum diisi lengkap. Silahkan cek lagi ke atas untuk dilengkapi, baru ketika sudah berwarna hijau berarti sudah bisa disimpan. Nah, di menu kelembagaan sudah selesai, kita lanjut ke menu sarana prasarana. Di menu sarana prasarana ini yang perlu diisi adalah lahan dan gedung, kemudian perlengkapan dan alat. Nah, ini harus diurutkan ya Bapak Ibu, dari lahannya dulu, kemudian gedung, baru ruangan. Nah, kita contohkan yang pertama adalah pengisian lahannya dulu. Kita tambah dulu, kemudian kita namai lahannya apa. Dinamai nama TPQ-nya saja. Misalkan TPQ Nur. Oke. Kemudian alamatnya Ngablak ya. Kemudian diisikan provinsinya mana, Jawa Tengah, dicari Bapak Ibu. Nah, karena ini sistemnya sudah kita milih, bukan kita mengetikkan, jadi ya tergantung servernya, kadang juga cepat, kadang juga lambat. Oke, sabar saja Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita pilih Magelang. Jangan kota Magelang ya Bapak Ibu, karena berbeda. Kemudian kita pilih kecamatannya, Kecamatan Ngablak. Kemudian kelurahannya juga Ngablak ya, tergantung Bapak Ibu, diisikan sesuai dengan lokasinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemudian keterangan penggunaan, jika memang lahan itu memang milik pribadi, berarti bisa diklik mandiri, digunakan secara mandiri, atau bisa diisikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah luas tanahnya. Jadi lahan untuk TPQ itu berapa luas. Misalkan ukurannya 10 kali 10, berarti kan luasnya 100 meter persegi. Nah, diisikan saja Bapak Ibu. Itu ada 5 pilihan. Apakah tanahnya itu milik sendiri, atau wakaf, atau hak guna bangunan, atau sewa, atau masih menumpang. Nah, silakan diisi sesuai dengan kondisinya masing-masing Bapak Ibu. Jika memang misalkan wakaf, berarti diisikan ke nomor 2. Dan disitu juga masih ada opsi lagi, wakaf itu ada yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Misalkan bersertifikat ya diisikan di kolom yang bersertifikat. Kalau belum bersertifikat bisa diisikan wakaf tidak bersertifikat. Saya isikan di sini adalah misalkan tanah tersebut adalah tanah wakaf yang ukurannya 100 meter persegi. Oke, kemudian kita masuk ke letak lahan. Ini juga wajib Bapak Ibu.
Silakan dicari. Kalau memang petanya itu biru, berarti itu sangat jauh sekali, itu masih di lautan. Silakan diperkecil lagi. Nah, karena memang jauh. Nah, kita cari peta Indonesia. Oke, kita cari. Kemudian letaknya di Jawa Tengah ya, dikira-kira. Kemudian sambil di zoom in, zoom out ya Bapak Ibu. Oke, setelah kita mengetahui letak di Jawa, kemudian kita cari sekitaran Magelang. Oke, kalau di Kecamatan Ngablak ya sekitaran Dalangan itu. Ada Dalangan dan pagar gunung ya Bapak Ibu ya. Silahkan diklikkan di situ, pasti otomatis itu wilayah Kecamatan Ngablak. Oke, di zoom lagi kalau memang belum kelihatan, di zoom in dan di zoom out. Oke, ya kira-kira kita misalkan kok letaknya di situ ya diletakkan di posisinya, kemudian kita isikan ke bawah lagi Bapak Ibu. Kategori geografis, karena di Kecamatan Ngablak itu adalah di pegunungan ya, silahkan isikan di pegunungan. Kemudian wilayahnya ya di pedesaan saja. Kemudian potensi wilayahnya karena kita di pegunungan ya pertanian. Oke, setelah itu potensi wilayah, potensi bencana alam. Silakan diisi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau misalkan di Kecamatan Ngablak atau di Desa Ngablak ya paling sering adalah kekeringan. Nah, kemudian jarak ke lokasi tertentu. Nah, ini ada beberapa. Bapak Ibu bisa mencontoh pengisian dari saya. Nah, misalkan ini ke pusat ibu kota provinsi, berarti ke Semarang. Nah, bisa diisikan lebih dari 50 km. Kemudian ke pusat kota atau Magelang, berarti dari Ngablak ke Magelang ya sekitar 30-an kilometer lah. Nah, kemudian ke pusat kecamatan, kalau dari desa ke kecamatan ya kurang dari 1 km. Silakan diisi sesuai kondisinya masing-masing. Kemudian ke Kanwil Kemenak, itu letaknya di Semarang ya Bapak Ibu. Nah, itu hampir sama seperti yang di atas. Kemudian ke Kementerian Agama Kabupaten, itu berarti di Kota Magelang. Dan di Pontren itu juga sama, seperti kita ke Kabupaten Magelang. Oke, setelah itu kita klik simpan. Setelah klik simpan, kita akan mengisi selanjutnya adalah di gedungnya Bapak Ibu. Jadi asumsinya kan kita punya tanah, kemudian dibangun sebuah gedung. Di sebuah gedung tersebut itu nanti dibuat beberapa ruangan-ruangan untuk pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke pengisian gedung. Silakan klik tambah, pilih nama lahan yang tadi kita buat ya Bapak Ibu, nama TPG nya tadi tinggal dipilih saja, kemudian kita ketikkan nama gedungnya. Bapak Ibu bisa sesuai dengan kondisinya masing-masing, bisa dinamai apa, misalkan dinamai gedung Hasyim Asy'ari, itu juga bisa, atau yang lainnya itu bisa. Kemudian jenis gedungnya, misalkan Bapak Ibu berada TPG atau lembaganya berada di masjid atau musola ya, silahkan diisi dengan masjid atau musola.
Kalau misalkan TPQ-nya Bapak Ibu sudah memiliki gedung tersendiri terpisah dari masjid atau musola, silakan klik umum atau lainnya. Kemudian isikan jumlah lantainya. Bapak Ibu bisa mengisikan, kalau saya isi 2 karena memang lantai 2. Kemudian kondisinya diisi saja sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian tahun pembangunan gedungnya. Nah, kalau memang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Oke, kemudian kita isikan ukuran gedungnya Bapak Ibu. Tadi kan lahannya 10 kali 10 meter, jadi 100 meter persegi ya. Jadi ukuran gedungnya itu juga nggak boleh lebih dari ukuran lahannya. Berarti maksimal ya itu 10 kali 10 meter. Jadi 100 meter persegi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti jenengan mengisikan lebih dari itu, dari luas lahannya, secara otomatis nanti sistem akan menolak. Oke, setelah semuanya terisi, baru klik simpan. Setelah itu kita akan mengisikan ruang. Jadi asumsinya kita punya gedung, berarti dari gedung tersebut terdapat ruangan-ruangan untuk pembelajaran. Oke, kita membuat ruangan Bapak Ibu, yaitu sama dengan klik tambah, kemudian kita pilih nama gedungnya, kemudian kita pilih jenis ruangannya. Kita buat ruang kelas dulu karena nanti ini akan kita inputkan ke rombel. Kemudian kita namai, misalkan kita isi yang paling mudah adalah kelas-kelasnya saja. Kelas 1 misalkan kelas 1 sampai kelas 6, atau Bapak Ibu juga bisa menamai ruangannya, misalkan nama pahlawan. Saya contohkan, misalkan nama kelasnya adalah kelas Ajeng Kartini. Kemudian silakan isi sesuai dengan kondisi masing-masing. Tahun berdirinya, tahun kapan, kondisinya bagaimana, kemudian ukurannya. Silakan isikan sesuai dengan kondisinya di TPQ masing-masing. Dan yang perlu diperhatikan tadi, karena luas gedungnya 10 kali 10, berarti ruangannya harus dibuat kecil-kecil saja. Misalkan ukurannya 3 kali 4, itu kan bisa menjadi berapa kelas, itu kan 12 meter persegi, bisa menjadi sekitar 7 atau 8 ruangan. Kemudian kapasitas santrinya ini juga akan berdampak ke rombelnya Bapak Ibu. Misalkan kita buat saja 25 santri. Oke, misalkan dalam satu rombel ternyata ada lebih dari 20 santri atau 30 santri, ternyata Bapak Ibu kapasitasnya misalkan cuma 20, berarti ada beberapa santri yang tidak bisa masuk dalam rombelnya, di ruangannya. Jadi tidak bisa masuk semua, seperti itu. Jadi harus diperhatikan kapasitasnya di tiap pembuatan ruangan. Dan yang perlu diperhatikan, jadi ruangan itu kita buat tidak hanya satu ya Bapak Ibu, kita buat beberapa ruangan untuk mengisi rombelnya. Kita bisa buat 1 sampai 6 kelas atau 1 sampai 6 ruangan untuk nantinya bisa dimasukkan ke ruangan di rombelnya.
Oke, kemudian kita mengisikan ke perlengkapan dan alat. Yang pertama adalah air sanitasi. Silahkan Bapak Ibu isi semua dari atas sampai bawah. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga ini, sumber listrik dan sumber internet. Silakan kalau memang Bapak Ibu tidak memiliki internet di TPG-nya, silakan diisi tidak ada, kemudian disimpan. Kemudian aliran sumber listriknya silakan diisi juga, apakah menggunakan PLN atau tenaga surya. Kemudian daya listriknya juga diisi berapa, kemudian pilih gedungnya dan disimpan. Ini mudah Bapak Ibu. Kemudian kita mengisi yang selanjutnya adalah ke sarana prasarana. Ini di sarana prasarana ini ada 5 poin. Di yang pertama adalah papan tulis, kemudian kursi santri, kemudian meja santri, yang keempat adalah kursi ustadz, dan yang kelima adalah meja ustadz. Itu semuanya harus diinputkan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Setelah papan tulis kemudian disimpan, kemudian diinputkan lagi meja santri, dan sampai yang terakhir sampai sudah tidak muncul unit sarana prasarananya lagi. Berarti artinya sudah terisi semua. Oke, setelah kita menyelesaikan sarana prasarana, kita masuk ke data santri Bapak Ibu. Sebenarnya data santri Bapak Ibu cuma membutuhkan KK dari masing-masing santri. Jadi sebelum kita mengisikan data santri, Bapak Ibu sudah mengarsipkan atau menyuruh seluruh santri untuk mengumpulkan berkas-berkas seperti KK santri kepada pengasuh TPG. Karena tanpa data administrasi seperti KK, Bapak Ibu tidak bisa menginputkan sesuai dengan data yang sebenarnya, karena banyak sekali yang diperlukan dari data siswanya, kemudian orang tuanya, kemudian alamatnya, itu lengkap sekali. Oke, kemudian apabila di emis yang dulu Bapak Ibu menginputkan misalkan ada 100 santri, kemudian di emis yang 4.0 ini ternyata ada penyusutan, misalkan hanya ada 50 santri, itu kemungkinan karena Bapak Ibu belum pernah mengupdate emis sama sekali. Jadi santri yang datanya hilang itu kemungkinan masuknya di rombel di tahun pelajaran 2022-2023. Kalau santri yang masih ada di emis 4.0 itu nantinya masuknya di tahun pelajaran 2023-2024 Bapak Ibu. Oke, kemudian apabila memang seperti itu, berarti ya ditinggal saja. Atau mungkin kalau dari Bapak Ibu ada yang sudah bisa mengatasinya, bisa share pengalamannya di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Jadi indikator bahwa data santri itu sudah lengkap atau tidak itu bisa dilihat di sebelah kiri data santri. Itu ada indikator berwarna hijau dan berwarna merah. Apabila Bapak Ibu di emisnya datanya masih merah, berarti perlu dilengkapi terlebih dahulu. Bisa diklik paling kanan ubah data, kemudian bisa dilengkapi dari
data santri. Kemudian setelah semuanya lengkap, pokoknya yang ada bintangnya merah itu semuanya dilengkapi. Kemudian data orang tua. Kemudian setelah dilengkapi juga, data orang tua itu melingkupi nama, kemudian NIK, kemudian statusnya masih hidup atau tidak, kemudian penghasilannya berapa. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan KK. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk disimpan. Kemudian lanjut ke sebelah kanannya lagi, yaitu data alamat. Yang membuat lama itu karena data alamat itu tidak bisa kita ketikkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memilih dari provinsinya, kemudian dari kabupatennya, kemudian kecamatannya, baru ke desanya. Kemudian dituliskan juga untuk dusunnya. Setelah semuanya diisi dari atas sampai bawah, Bapak Ibu bisa menyimpannya di pojok paling kanan bawah, yaitu klik simpan. Jadi ada 3 komponen ya Bapak Ibu ya untuk data santri, yaitu data santrinya sendiri, kemudian data orang tua, kemudian data alamat. Oke, ini kita baru mengupdate 1 santri ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah semuanya disimpan, nanti otomatis indikator yang tadinya berwarna merah sekarang sudah berwarna hijau. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ternyata datanya masih merah semua, nah berarti harus diupdate satu persatu. Jadi semuanya harus centang berwarna hijau ya Bapak Ibu ya. Oke, data santri sudah selesai Bapak Ibu. Untuk akademik nanti kita lanjutkan setelah pembuatan rombel ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ke data ustadz. Data ustadz juga hampir sama sebenarnya seperti data santri. Bapak Ibu bisa menambahkan, misalkan data ustadznya sebenarnya ada 15, ternyata yang di-input baru 10, bisa ditambahkan. Kemudian indikatornya yang tadi ya Bapak Ibu sama seperti data santri. Jadi ketika indikatornya sudah hijau, berarti datanya sudah lengkap. Tetapi kalau datanya masih merah, berarti datanya belum lengkap. Nanti kita lengkapi Bapak Ibu. Kita coba dulu untuk pengisian data ustadz baru. Kita bisa klik tambah, kemudian Bapak Ibu bisa mengetikkan NIK di situ. Kita bisa mengecek apakah NIK-nya itu sudah digunakan untuk lembaga lain atau memang gurunya atau ustadznya itu memang sudah masuk ke MIS di madrasah formal, misalkan di MI, MTS, dan MA. Itu secara otomatis sistem itu akan ditolak Bapak Ibu, NIK-nya itu. Jadi memang tidak bisa satu NIK itu digunakan untuk 2 lembaga. Kalau hal seperti itu terjadi, ya mau tidak mau ya kita tidak bisa memasukkan data ustadznya. Ya, kalau memang NIK itu biasanya tidak bisa, kita bisa mengambil opsi untuk pengisian nama, tempat, dan tanggal lahir. Itu bisa kita isikan di situ. Itu juga secara otomatis nanti akan lebih mudah untuk penyimpanannya. Oke, yang kita harus siapkan untuk data ustadz ya, yang pertama adalah KK-nya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk KK-nya. Kemudian kita bisa mengisikan ini. Setelah tadi selanjutnya kita bisa isikan untuk status kepegawaian, itu bisa disesuaikan. Kemudian NIK-nya tadi bisa diinputkan kembali. Kemudian nomor HP itu bisa diketikkan dan diawali dengan 62 ya Bapak Ibu ya, bukan 08. Jadi 62 8 berapa, jadi 62 itu gantinya 0. Kemudian
pendidikan terakhirnya. Kemudian setelah itu keahlian terakhir. Bisa dicontoh ya Bapak Ibu ya untuk pengisiannya. Kemudian tanggal ijazahnya ya disesuaikan saja. Berarti selain KK, untuk pengisian data Ustadz itu kalau memang disesuaikan dengan dokumen yang sesungguhnya, berarti harus menggunakan KK kemudian juga ijazah terakhir. Kemudian kita bisa mengasihkan status tempat tinggal. Bapak Ibu bisa diisi dengan kondisinya masing-masing. Apabila Bapak Ibu ternyata ketika mengeklik pemilihan alamat itu ternyata lama, ya ditunggu saja Bapak Ibu, karena servernya ya memang seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung mengklikkan tempat tinggalnya di mana seperti itu. Jadi harus nunggu dulu, kita harus urut dari provinsi kemudian sampai ke paling bawah yaitu dusun. Kemudian kita bisa mengisikan untuk jaraknya, itu bisa disesuaikan dengan kondisinya Bapak Ibu ya. Kemudian informasi keluarga, ya nama ibu kandung itu bisa dicek di KK-nya. Kemudian apakah sudah status perkawinannya, apakah sudah menikah atau belum, itu bisa diisikan juga. Kemudian penugasan. Nah, penugasan ini bisa diisikan ketika Ustadz tersebut pertama kali mengajar di TPQ. Nah, itu bisa dikira-kira saja Bapak Ibu ya. Kemudian instansi yang mengeluarkan SK ini bisa karena biasanya itu yang mengeluarkan adalah lembaga TPQ-nya, ya bisa diisikan lainnya saja karena tidak ada opsi lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor SK disesuaikan dengan nomor SK yang sudah ada. Dan jangan lupa ternyata Bapak Ibu, selain KK kemudian ijazah terakhir, Bapak Ibu operator juga harus menyiapkan surat keterangan pengangkatan Ustadz. Itu biasanya ada di proposal-proposal untuk pengajuan insentif baik bupati maupun gubernur. Bisa dicontoh untuk pembuatan SK-nya. Jadi kalau lebih mudah ya, satu TPQ itu untuk semua guru. Jadi nama-nama yang terlampir di SK tersebut itu di lembar berikutnya. Seperti itu. Setelah diisikan, Bapak Ibu jangan lupa untuk menguploadkan SK-nya yang telah dibuat, kemudian ditandatangani dan di-scan, kemudian diuploadkan di situ. Kemudian klik simpan. Oke, kemudian kita masuk ke rombel atau rombongan belajar. Jadi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu selama ini belum pernah mengupdate emisnya, ternyata data santrinya kok berkurang, yang dulunya 100 sekarang hanya menjadi 50. Nah, itu kemungkinan besar data santrinya itu masuk ke rombel di tahun pelajaran 2022-2023 di semester genap. Jadi kalau sudah seperti itu ya nggak bisa diapa-apakan. Atau mungkin kalau ada yang bisa, itu bisa share pengalamannya di kolom komentar. Oke, setelah itu kita akan membuat rombelnya ya Bapak Ibu ya. Kita buat rombelnya dulu. Bapak Ibu bisa menambahkan rombelnya. Untuk memilih rombel itu bisa dipilih di tahun pelajaran 2023-2024 di semester genap. Kenapa? Karena data santrinya itu secara otomatis akan masuk di situ. Jadi nanti kita buat rombelnya itu 2 kali Bapak Ibu, di
di tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian setelah kita naikkan, kita buat rombel lagi yang untuk 2024-2025 di semester ganjil. Karena untuk saat ini itu semesternya di semester ganjil. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengecek untuk memilih kelasnya Bapak Ibu ya. Kelasnya, kemudian ruangannya, kemudian nama rombelnya itu bisa dinamai sesuai kelasnya saja. Memilih wali kelasnya, kemudian kurikulumnya disesuaikan, kemudian jenis rombelnya diisikan, dan kemudian kita bisa menambahkan santri. Apabila data santrinya tidak muncul, Bapak Ibu bisa memilih kelasnya tadi. Misalkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dicek saja. Kalau muncul ditambahkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak muncul, Pak, ini kok tidak muncul punya saya, jangan khawatir, kita cek dari satu persatu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masalah rombel ini memang yang paling rumit menurut saya untuk EMIS 4.0, karena kebanyakan di para operator itu terkendalanya ya di rombel ini. Banyak yang belum paham untuk masalah rombongan belajar ini. Jadi saya tekankan lagi Bapak Ibu, untuk pembuatan rombel itu nanti kita buat 2 kali. Yang pertama itu di 2023-2024 di semester genap. Kemudian setelah buat rombelnya, semuanya masuk semua data santrinya, kemudian kita naikkan. Nah, kita naikkan itu di data santri, kemudian di kenaikan kelas. Nah, kalau misalkan kok ada data anak yang memang sudah lulus atau sudah selesai ngajinya, itu Bapak Ibu bisa diluluskan saja. Apabila naik santrinya itu memang naik kelas, ya kita naikkan. Secara otomatis nanti ketika dipilih untuk kenaikan kelas, jangan lupa Bapak Ibu untuk memilih kelasnya terlebih dahulu. Data santri yang tadi diinputkan di rombel itu secara otomatis masuk di sini. Ini tidak muncul karena memang sudah saya proses Bapak Ibu. Setelah kita pilih kelasnya, kemudian jangan lupa untuk naikkan kelas. Nah, ini contoh data santri yang sudah saya proses untuk kenaikan kelas. Oke, setelah semuanya dinaikkan ya Bapak Ibu, jadi yang kelas 2 dinaikkan, kelas 3 dinaikkan, yang kelas 4 dinaikkan, sampai semua dinaikkan, baru kita buat rombel lagi. Yang tadinya di kelas 2, secara otomatis di rombel yang akan kita buat di semester 2024-2025 di semester ganjil, itu nantinya akan naik kelas, naik 1 tingkat. Yang tadinya kelas 2 sekarang menjadi kelas 3. Yang tadinya di kelas 3 secara otomatis nanti masuknya di kelas 4, naik 1 tingkat, naik 1 tingkat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan semuanya harus dimasukkan ke rombel ya Bapak Ibu nggih. Jadi yang dinaikkan tadi, yang kelas 2 sampai kelas 3, yang kelas 4 sampai jadi kelas 5, itu semuanya dimasukkan ke rombel. Cara membuat rombelnya ya seperti yang awal, jadi dipilih dulu. Nah, ini contohnya. Santri yang tadi dinaikkan otomatis nanti masuk ke daftar santrinya, tambah santrinya. Kita bisa klik semuanya, kemudian diklik tambah. Kalau Bapak Ibu memilihnya ternyata kok tahun pelajarannya tidak sama, artinya tidak di tahun 2024-2025 semester ganjil, secara otomatis data santrinya tidak akan muncul. Jadi setelah semuanya itu dimasukkan ke rombel yang sudah dinaikkan tadi, itu
sudah selesai Bapak Ibu untuk masalah rombel ini. Nah, untuk pengecekan data-data yang mungkin belum lengkap atau masih ada yang masih merah, Bapak Ibu bisa mengeceknya itu di menu monitoring. Nah, jadi menu monitoring ini adalah fungsinya untuk mengecek apakah data-data yang jenengan inputkan itu apakah sudah lengkap, sudah hijau, atau memang belum lengkap atau masih merah. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan kok di pimpinan mudir itu ternyata berwarna merah, artinya bahwa data pimpinan itu belum lengkap. Berarti Bapak Ibu harus masuk ke menu pimpinan lagi, kemudian melengkapi datanya. Kemudian di tas santri. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengecek di atasnya itu kan ada berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Kalau ada ya data yang berwarna merah, itu berarti datanya belum lengkap. Nah, cara mengecek itu kan ada yang centang hijau. Nah, itu berarti dicari yang belum centang hijau siapa, atas nama siapa. Ternyata kok di alamat santrinya belum lengkap, belum dicentang hijau. Nah, kita langsung masuk ke data santri, kemudian kita cari namanya tadi santrinya nama siapa, kemudian kita lengkapi untuk alamat santrinya. Dan semuanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi menu monitoring ini adalah fungsinya untuk memonitoring data-data yang kemungkinan yang wajib diisi ternyata belum lengkap. Jadi ada yang mungkin masih datanya masih merah, itu bisa dicek di menu monitoring. Semuanya lengkap ada di menu monitoring, dari menu kelembagaan, sarana prasarana, kemudian data ustadz. Oke, kita sudah sampai ke akhir tahapan Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke menu konfirmasi. Sebelum mencetak BAP emis, Bapak Ibu harus mengkonfirmasi semua data-data yang Bapak Ibu telah inputkan tadi. Dari menu kelembagaan, kemudian sarana prasarana, data santri, dan data ustadz. Misalkan kok di menu kelembagaan ternyata belum bisa dicentang, berarti ada data yang mungkin belum lengkap Bapak Ibu. Jadi nantinya Bapak Ibu harus ngecek lagi di menu monitoring apakah ada data yang masih merah. Kalau memang ada data yang masih merah, berarti harus dilengkapi lagi. Nah, setelah semuanya dikonfirmasi dari data kelembagaan, dicentang, kemudian dikonfirmasi, dicentang dari data santri, data ustadz, semuanya dicentang semua, dikonfirmasi. Nah, kita masuk ke cetak BAP. Secara otomatis cetak BAP ini akan berwarna hijau Bapak Ibu. Jadi setelah bisa diklik untuk sudah berwarna hijau, contoh emis atau BAP emis yang terbaru itu cuma 1 lembar Bapak Ibu dokumennya. Kalau dulu itu kan ada beberapa lembar. Bapak Ibu setelah bisa di-download cetak BAP-nya, Bapak Ibu bisa menguploadkannya di bawahnya. Jadi Bapak Ibu harus mencetaknya dulu BAP yang tadi sudah di-download, kemudian ditandatangani, dicap, kemudian di-scan lagi, dijadikan PDF, kemudian diuploadkan lagi ke bawahnya itu. Secara otomatis nanti di riwayat BAP itu akan centang warna hijau bahwa Bapak Ibu sudah diupload. Nah, kalau contohnya di saya seperti ini masih merah karena memang selama ini saya belum pernah mengupload bukti BAP sama sekali Bapak Ibu. Oke, sekian Bapak Ibu tutorial BAP emis atau tata cara dari awal sampai akhir pengisian emis 4.0 hingga pencetakan
atau penguploadan BAP EMIS ke dalam EMIS 4.0 ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan EMIS 4.0 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.